Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, jumpa lagi dengan Pak Arga. Kita akan belajar bersama lagi. Kali ini kita sudah memasuki materi di tema kedua. Nah, kali ini kita akan belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sudah memasuki bulan Agustus. Kalian tahu ada apa di bulan Agustus? Ya, benar sekali. Tanggal 17 Agustus tepat adalah hari kemerdekaan Indonesia. Untuk tahun ini kita sudah berulang tahun ke-75. Nah, kali ini kita akan melihat sedikit sejarah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dan bagaimana kita memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini kita lihat bersama, ini adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau kalian ingat, setiap upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus, teks proklamasi ini selalu dibacakan. Mari kita lihat seperti apa sih isi dari teks proklamasi itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, tanggal 17 Agustus 1945 ini membuat proklamasi kemerdekaan menjadi sebuah peristiwa yang penting dan menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia yang berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Jadi setelah dijajah bertahun-tahun sampai ratusan tahun oleh para penjajah Belanda, baik Portugis dan Jepang pada saat itu, Indonesia kemudian memperoleh kemerdekaan. Sampai dengan sekarang ini, kita sebagai generasi muda wajib mempertahankannya. Oke. Pada saat sebelum proklamasi, kita dijajah oleh negara Jepang. Dan pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima yang berada di Jepang itu dibom oleh tentara sekutu. Tidak hanya Hiroshima, kota Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945 pun juga dibom atom oleh tentara sekutu. Jadi pada saat itu juga terjadi perang dunia, sehingga ada blok barat dan blok timur, sehingga Jepang pun menjadi salah satu sasarannya. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu, dan peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Kemudian ada kelompok golongan tua, ada kelompok golongan muda yang mereka istilahnya berkumpul untuk merencanakan kemerdekaan Indonesia. Di rumah Laksamana Maida saat itu, mereka menyusun teks proklamasi yang dipersiapkan untuk dibacakan pada saat Hari Kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi itu disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta,
dan Mr. Ahmad Subarjo. Nah, yang kalian lihat ini adalah tulisan tangan konsep naskah proklamasi sebelum diketik, dan tulisan ini ditulis oleh I.R. Soekarno. Pada saat itu yang menyaksikan ada B.M. Diah, ada Sayuti Melik, ada Soekarni, dan Sudiro. Dari tulisan ini kemudian didiskusikan dengan para kelompok yang lain, baik kelompok golongan tua maupun golongan muda. Kemudian setelah mereka setuju, meskipun sebelumnya terjadi perbedaan pendapat, kemudian setelah semuanya menyetujui naskah ini, diketiklah oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik, kemudian ditandatangani oleh I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai perwakilan atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, nah ini juga bertepatan ketika itu sudah masuk di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Teks proklamasi yang sebelumnya sudah diketik dibacakan oleh I.R. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Di kediaman Soekarno dibacakan dan dimulai acaranya pada jam 10, disambung dengan pidato dari beliau tanpa teks. Kemudian setelah itu ada pengibaran bendera merah putih, di mana bendera itu dijahit oleh Ibu Fatmawati. Siapa beliau? Beliau adalah istri dari I.R. Soekarno. Kemudian bendera itu dikibarkan oleh Latif Hendraningrat, kemudian Suhud, dan S.K. Trimurti. Nah, bagaimana kita memaknai proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, jadi proklamasi kemerdekaan ini adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia, di mana Indonesia telah dijajah bertahun-tahun. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan ini menunjukkan bahwa perjuangan para pahlawan yang pada saat itu berperang melawan penjajah sampai titik darah penghabisan, sampai banyak yang gugur di medan perang, inilah hasilnya. Indonesia sudah merdeka. Kemudian yang kedua adalah pengakuan dari dunia luar. Jadi tanggal 17 Agustus itu Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia sudah menjadi negara yang merdeka. Dan negara pertama, negara yang mengakui kedaulatan Indonesia pada saat itu adalah negara Mesir. Lalu yang ketiga, dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini menaikkan martabat bangsa. Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, memiliki martabat dan mandiri, sehingga Indonesia menjadi negara yang tidak dipandang sebelah mata, memiliki martabat, memiliki harga diri, dan mandiri tentunya. Kemudian yang keempat adalah perjuangan negara baru. Jadi setelah merdeka, Indonesia menjadi sebuah negara yang benar-benar dibangun oleh rakyat dan dibangun juga untuk rakyat. Lalu yang terakhir, yang kelima, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah menjadi tonggak sejarah negara Indonesia. Proklamasi ini menjadi awal masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, makna kemerdekaan ini salah satunya juga bisa kita lihat dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi dulu ketika
Nabi Musa membebaskan bangsanya dari penindasan dan kekejaman Fir'aun. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau kekejaman dan kesombongan Fir'aun terhadap Bani Israel itu diabadikan juga ke dalam Al-Quran. Kekejaman, keangkuhan dari Fir'aun itu membuat Nabi Musa tergerak untuk memimpin bangsanya, membebaskan diri dari penindasan dan penyiksaan. Dan akhirnya, bangsa Nabi Musa mendapat kemerdekaan sebagai bangsa yang mulia dan bermartabat seperti yang terkandung dalam surat Al-A'raf ayat 127, surat Al-Baqarah ayat 49, dan surat Ibrahim ayat 6. Nah, sama halnya dengan kisah tadi, proklamasi kemerdekaan ini sebenarnya adalah momen berakhirnya episode keangkuhan dan penindasan para penjajah kolonial. Sebuah keangkuhan yang membuat bangsa kita pada saat itu menjadi bangsa yang miskin dan tertindas selama ratusan tahun. Jadi, alangkah indahnya jika sebuah bangsa mampu memaknai kemerdekaannya seperti yang tertulis pada Al-Quran, sehingga rakyat merasakan kemerdekaan ekonominya dan meraih kemerdekaan bersama. Ini menjadi tugas kita dan juga kalian sebagai generasi penerus bangsa yang insya Allah nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang baru, dan harapannya bisa membawa bangsa ini menjadi lebih maju lagi. Itu materi kita pada video kali ini. Jangan lupa catat poin-poin penting yang ada. Terima kasih. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.